Oke, baik. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan presentasi dari teman Ida dengan judul materinya itu mengenai manajemen konflik, studi kasus sengketa lahan Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah. Pada teman Ida yang akan mempresentasikan materi ini, dipersilahkan. Baik, terima kasih teman Desa. Di sini saya akan saya yang akan presentasi. Kita mulai dari latar belakang. Konflik adalah perjuangan untuk mempertahankan nilai atau posisi yang diinginkan, serta sumber daya dengan tujuan yang berasal dari pihak yang berseteru, bukan cuma untuk memperoleh apa yang diharapkan, melainkan juga untuk meniadakan, menyakiti, serta mengeliminasi lawan mereka. Menurut Soeharjono Sekanto pada tahun 1987, sengketa lahan adalah konflik atau pertikaian yang terjadi antara dua pihak atau lebih mengenai kepemilikan atau penguasaan suatu tanah. Konflik ini bisa muncul karena ketidaksepakatan mengenai hak atas tanah tersebut. Apakah itu mengenai batas wilayah, hak milik, atau hak guna tanah? Desa Mata Air adalah salah satu desa di bawah pemerintahan Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Seringkali terjadi masalah sengketa lahan antar masyarakat desa dan pihak terkait. Permasalahan ini sering muncul seperti kepemilikan lahan yang masih tidak jelas. Faktor utama yang menjadi penyebab konflik ini adalah karena Desa Mata Air terdiri dari gabungan banyak suku yang memiliki perbedaan pandangan dan cara berpikir. Dari latar belakang di atas, saya mengambil rumusan masalah ada dua, yaitu yang pertama, apa sajakah faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam penyelesaian sengketa lahan di Desa Mata Air, dan apakah mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah desa efektif dalam menyelesaikan sengketa lahan di Desa Mata Air. Selanjutnya tinjauan pustaka. Manajemen konflik berasal dari bahasa Inggris, di mana manajemen berarti pengelolaan dan konflik berarti perselisihan, dan sengketa lahan adalah konflik atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih terkait dengan kepemilikan, penggunaan, atau hak atas suatu bidang tanah. Untuk menyelesaikan sengketa lahan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan seperti mediasi, negosiasi, arbitrasi, atau litigasi melalui pengadilan. Berikutnya, landasan teori. Landasan teori yang pernah digunakan yaitu teori manajemen konflik, khususnya pendekatan John Burton dan Rawls pada tahun 1993. Burton menekankan bahwa konflik muncul akibat kebutuhan dasar manusia seperti keamanan, pengakuan identitas, dan keadilan yang tidak terpenuhi. Sebagaimana terlihat dalam sengketa lahan di Desa Mata Air, yang dipicu oleh ketidakjelasan hak kepemilikan, kebutuhan akan keamanan, dan perbedaan persepsi antar kelompok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis manajemen konflik studi sengketa lahan Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah. Penelitian ini dilakukan di Desa Mata Air karena Desa Mata Air memiliki masalah sengketa lahan yang sering dihadapi dan juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Penelitian ini dilaksanakan selama beberapa minggu, mulai dari tanggal 28 Februari 2025 hingga 7 Maret 2025. Berikut hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian mengenai manajemen konflik atau studi kasus sengketa lahan Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah menunjukkan bahwa sengketa lahan di Desa Mata Air umumnya dipicu oleh tumpang tindih kepemilikan, ketidaksesuaian sertifikat tanah dengan batas fisik lahan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum pertanahan. Upaya penyelesaian konflik melalui jalur mediasi telah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah setempat. Camat Kupang Tengah, Kepala Desa, dan perwakilan DPRD Kabupaten Kupang telah berusaha mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi damai. Namun upaya ini seringkali menemui jalan buntu karena ketidakhadiran perwakilan gereja Advent dalam beberapa pertemuan mediasi yang diadakan. Terdapat beberapa faktor kunci yang membuat konflik ini sulit diselesaikan. Pertama, ketidakjelasan status hukum tanah tersebut. Yang kedua, komunikasi yang tidak efektif antara kedua belah pihak diperparah dengan ketidakhadiran gereja dalam proses mediasi. Yang ketiga, adanya kepentingan ekonomi yang besar di balik lahan tersebut, baik dari sisi gereja yang ingin mengembangkannya maupun warga yang telah bergantung pada lahan tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Yang keempat, potensi eskalasi konflik semakin besar seiring dengan lamanya persoalan ini tidak terselesaikan, ditambah dengan insiden kekerasan yang telah terjadi. Terakhir, kesimpulan dari presentasi saya, berdasarkan penelitian mengenai manajemen konflik dalam sengketa lahan di Desa Mata Air, dapat saya simpulkan bahwa penyelesaian sengketa menghadapi beberapa tantangan utama. Faktor penghambat utamanya meliputi ketidakhadiran pihak-pihak dalam proses mediasi, ketidakjelasan status sertifikat tanah, serta kurangnya transparansi informasi antar masyarakat dan institusi seperti gereja Advent. Terima kasih, hanya itu saja presentasi dari saya.
Baik, terima kasih teman Ida sudah mempresentasikan materinya dengan baik. Untuk sesi selanjutnya, kita akan melanjutkan di sesi tanya jawab. Jadi saya dan teman Via akan memberikan pertanyaan masing-masing 2 pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama dari saya itu dari penjelasan teman Ida mengenai konflik sengketa lahan ini, apa saja faktor yang menjadi kunci kenapa konflik ini sulit diselesaikan atau sulit ditangani? Itu untuk pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua itu bagaimana jika konflik ini belum ditangani atau uh, bagaimana potensi sekali jika tidak segera ditangani. Sekian pertanyaan dari saya. Pertanyaan dari saya ada 2. Yang pertama, menurut teman Ida, apakah pendekatan mediasi masih relevan untuk menyelesaikan sengketa ini? Dan coba teman Ida jelaskan mengapa. Kedua, apa dampak jangka panjang jika konflik lahan di Desa Armata tidak bisa segera diselesaikan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada teman Nesa dan teman Via yang telah mengajukan pertanyaan. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari teman Nesa. Dengan bunyi pertanyaan, apa saja faktor kunci yang membuat konflik ini sulit diselesaikan? Yang seperti tadi saya jelaskan di PPT, ada beberapa faktor kunci yang membuat konflik ini sulit diselesaikan. Yang pertama, ketidakjelasan status hukum tanah tersebut. Warga mengaku memiliki bukti pemberian hak dari pemerintah, sementara gereja menunjukkan dokumen kepemilikan dari tahun 1969. Yang kedua, komunikasi yang tidak efektif antara kedua belah pihak diperparah dengan ketidakhadiran gereja dalam proses mediasi. Yang ketiga, adanya kepentingan ekonomi. Adanya kepentingan ekonomi yang besar di balik lahan tersebut, baik dari sisi gereja yang ingin mengembangkannya maupun warga yang telah bergantung pada lahan tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Yang keempat, potensi eskalasi konflik semakin besar seiring dengan lamanya persoalan ini tidak terselesaikan, ditambah dengan insiden kekerasan yang telah terjadi. Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan dari teman saya yang kedua dengan bunyi pertanyaan. Baik, terima kasih atas jawabannya teman Ida. Oke, baik. Untuk teman Nesta dengan bunyi pertanyaan yang kedua, bagaimana potensi eskalasi konflik ini jika tidak segera ditangani? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Kalau konflik ini dibiarkan terus tanpa solusi, bisa jadi masalahnya makin besar dan rumit. Bayangkan kalau gereja Advent terus ngotot mau bangun agrowisata di lahan itu, tapi warga tetap menolak. Bisa jadi akan terjadinya kekerasan yang makin meningkat, di mana insiden pembakaran loko sudah terjadi, dan kalau nggak ada jalan keluar, bisa jadi muncul kekerasan yang lebih parah lagi. Yang kedua, adanya perpecahan makin lebar. Masyarakat jadi terpecah antara yang pro gereja dan yang pro warga, dan ini bisa merusak hubungan antar warga. Baik, itu jawaban untuk teman Nesa. Ya baik, terima kasih teman Ida atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman Ida untuk melanjutkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Via dengan bunyi pertanyaan. Menurut Anda, apakah pendekatan mediasi masih relevan untuk menyelesaikan sengketa ini? Mengapa? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut saya, pendekatan mediasi masih relevan untuk menyelesaikan
sengketa lahan di Desa Mata Air. Meskipun mediasi telah dilakukan beberapa kali dan belum mencapai kesepakatan, hal ini tidak serta-merta menjadikan mediasi tidak relevan. Mengapa saya katakan mediasi ini relevan? Karena mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi damai, sehingga penting untuk menjaga stabilitas sosial di Desa Mata Air dan mencegah eskalasi konflik. Yang kedua, mediasi dapat menjadi wadah untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Yang ketiga, mediasi mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk berkompromi dan mencari solusi yang dapat diterima untuk semua pihak. Yang keempat, mediasi dapat membantu mempromosikan keadilan dan menyelesaikan konflik secara adil dan berkelanjutan. Pertanyaan kedua dari teman Via dengan bunyi pertanyaan. Apa dampak jangka jika konflik lahan di Desa Mata Air tidak segera diselesaikan? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jika konflik lahan di Desa Mata Air tidak segera diselesaikan, dampak jangka panjangnya akan sangat merugikan semua pihak, termasuk menciptakan ketidakstabilan sosial dan ketegangan di Desa Mata Air yang dapat memicu kekerasan dan tindakan anarkis. Yang kedua, kerugian ekonomi, di mana konflik lahan dapat menghambat pembangunan ekonomi di Desa Mata Air. Investasi dan aktivitas ekonomi akan terhenti karena ketidakpastian hukum dan keamanan. Yang berikutnya, konflik lahan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama jika melibatkan lahan pertanian atau hutan. Berikutnya, konflik lahan akan menghambat pembangunan dan kemajuan Desa Mata Air. Hal ini akan mempersulit upaya penyelesaian konflik di masa depan. Itu saja jawaban dari saya untuk teman Via. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Ida sudah menjelaskan pertanyaan dari saya dan juga teman Via dengan baik. Untuk dari saya, dari penjelasan teman Via dan juga pemaparan materi dan penjelasan mengenai pertanyaan yang diberikan, dari saya pribadi akan memberikan penilaian dengan nilai 87 kepada teman Ida. Selanjutnya dari teman. Terima kasih teman Esa. Baik, pertanyaannya bisa saya terima. Saya memberi teman Ida nilai 87 untuk hasil presentasinya. Terima kasih. Terima kasih teman Via. Baik, terima kasih teman Ida dan juga teman Via yang sudah berpartisipasi dalam presentasi dari teman Ida kali ini. Sekian presentasi untuk hari ini. Saya akan tutup presentasinya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.